Bab 251. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, minta maaf. Hehe, keluarga Huangfu Duan mencibir, apa kalian keluarga Xiao? Kalau kami tidak minta maaf. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba sekelompok pria kekar dan pembunuh berseragam menyerbu masuk, dengan kata Huangfu di dada mereka. Begitu orang-orang ini masuk, suasana seluruh aula langsung menjadi bermartabat, dan aura pembunuh yang ganas memenuhi udara dalam sekejap. Pengawal Huangfu, semua orang menarik napas pada saat yang sama. Setiap keluarga papan atas memiliki pengawal keluarga sendiri. Pengawal keluarga Huangfu selalu dikenal karena ketangguhan dan kekejamannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berkembang pesat. Sejumlah besar ahli telah bergabung dengan jaringan, dan seorang tentara bayaran asing yang sudah pensiun, Wang, telah dipekerjakan sebagai instruktur. Efektivitas tempur pengawal telah melonjak. Ayo, aku akan melihat bagaimana keluarga Xiaomu membuat kami meminta maaf. Keluarga Huangfu tertawa dan mata mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Ada kilatan ketakutan di mata generasi muda keluarga Xiao. Meskipun keluarga Xiao juga memiliki pengawal mereka sendiri, mereka tidak setingkat dengan pengawal keluarga Huangfu. Bukankah kalian baru saja menghancurkannya? Ayo, seret benda-benda tak sedap dipandang ini keluar dan patahkan kaki kalian. Teriak keluarga Huangfu. Para pengawal segera tampak ganas dan mendekati sisi ini bersama-sama. Keluarga Xiao mundur ketakutan. Tunggu, pada saat ini, Huangfu Duan tiba-tiba berkata, jangan katakan bahwa kita memiliki banyak orang dan sedikit orang yang bisa diganggu. Dengan cara ini, keluarga Xiaomu dapat bertarung dengan sangat baik. Kamu dapat mengirim seseorang untuk bertarung 1 lawan 1 dengan keluarga Huangfu kami. Jika kamu menang, aku akan segera meminta maaf, tetapi jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan bersujud kepada keluarga Huangfu kami 3 kali. Mendengar ini, keluarga Xiao tidak bisa menahan kegembiraan. Huangfu Duan terlalu sombong. Meskipun pengawal keluarganya kuat, itu kuat karena jumlah orang yang banyak dan kemampuan tempur kolektif yang kuat. Meskipun tim pengawal keluarga Xiao lemah, keluarga Xiao memiliki beberapa anak generasi muda. Mereka telah mempelajari seni bela diri sejak kecil dan sangat kuat. Jika 1 lawan 1, keluarga Huangfu tidak ada apa-apanya. Baiklah, kalau begitu kirim seseorang keluar. Kalian dapat memilih salah satu dari kami. Keluarga Xiao keluar dengan beberapa keturunan muda, yang semuanya dikirim keluar untuk belajar seni sejak kecil. Setiap orang adalah ahli top. Mereka tidak takut untuk menantang sendirian. Huangfu Duan tersenyum dan menepuk tangannya 2 kali. Tiba-tiba, seorang pria pendek dan jelek keluar dari kerumunan, terutama wajahnya yang penuh bopeng, yang sepanjang wajah kuda. Begitu pria itu keluar, beberapa suara muntah terdengar dari aula. Aku pernah melihat yang jelek, tetapi aku belum pernah melihat yang sehebat ini. Adik-adik dari keluarga Xiao tertawa, kalian keluarga Huangfu benar-benar pandai mendapatkan monster seperti itu. Benda jelek, kau bisa memilih salah satu dari kami. Jika kau tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 ronde, bahkan jika kami kalah. Mereka sama sekali tidak memperhatikan pria berwajah kuda itu. Sebenarnya, orang tidak hanya menilai orang dari penampilannya, terutama karena pria berwajah kuda itu tidak hanya jelek, tetapi juga terlihat sangat sipit, matanya redup, dia mengangkat bahu dan menarik kelopak matanya, dan terlihat seperti seorang perokok. Orang seperti itu sepertinya tidak bisa bertarung. Pria berwajah kuda itu dengan lembut mengangkat kepalanya, melirik beberapa orang sesuka hati, dan dengan lembut mengulurkan 3 jari. Semua orang tidak mengerti satu sama lain. Xiao Jiayi berkata, apa maksudmu? Apakah kau ingin kami membiarkanmu melakukan 3 gerakan? Oke, biarkan kau melakukan 10 gerakan. Pria berwajah kuda itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara serak, jika kau bisa bernapas dalam 3 detik, aku akan kalah. His, begitu kata-kata itu keluar, semua orang menarik napas. Dalam 3 detik, orang ini terlalu sombong. Baiklah, biarkan aku mencoba kemampuanmu dulu. Aku akan melihat bagaimana kau bisa membuatku tidak bisa bernapas dalam 3 detik. Seorang generasi muda kekar dari keluarga Xiao maju, mendengus dingin, mengambil kaca tempur dari meja, menyatukan kelima jarinya dan meremasnya dengan lembut. Dengan bunyi, krek, kaca tempur itu hancur. Semua orang tercengang dan menggelengkan kepala serta tersenyum. Meskipun menghancurkan kaca tempur itu kuat, itu hanya hal yang mudah bagi seorang ahli.
Namun, generasi muda dari keluarga Xiao tidak berhenti, tetapi terus meremas sisa kaca dengan satu tangan. Beberapa detik kemudian, dia perlahan melepaskan tangannya dan melihat tumpukan kecil bubuk putih di telapak tangannya. Hiss, semua orang tiba-tiba menatap, dan dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Xiao akan memiliki ahli seperti itu. Menghancurkan kaca temper itu bukan apa-apa. Namun, sungguh luar biasa untuk meremasnya menjadi tumpukan bubuk. Kekuatan telapak tangannya setidaknya 1000 emas dan pasti sekeras baja. Chen Feiying, murid langsung generasi ke-19 dari Sekte Cakar Elang, adalah guruku. Pria dari keluarga Xiao itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Tidak heran dia begitu kuat. Dia adalah murid Chen Feiying dari Sekte Cakar Elang. Semua orang tercengang. Sekte Cakar Elang adalah sekte yang sangat terkenal. Pemimpinnya, Chen Feiying, adalah tokoh legendaris. Tanpa diduga, pria ini adalah murid Chen Feiying. Benda jelek, masih saatnya bagimu untuk mengaku kalah, agar tidak menderita darah dan daging nanti. Keluarga Xiao berkata dengan dingin. Namun, keluarga Huangfu selalu memiliki wajah yang ceria dan tampak tidak takut sama sekali. Pria berwajah kuda itu masih mengangkat bahu dan menarik kelopak matanya. Dia tampak seperti tidak bangun. Dia perlahan mengulurkan jarinya, kamu masih bisa hidup dalam sedetik. Aku akan kalah. Apa? 1 detik. Semua orang terkejut lagi. Dari 3 detik menjadi 1 detik, bukankah pria berwajah kuda itu melihat apa yang terjadi di depannya tadi? Ini adalah murid langsung Chen Feiying. Dia adalah ahli top yang dapat memegang kaca yang dikeraskan menjadi bubuk dengan 1 tangan. Aku membuatmu gila, pria dari keluarga Xiao itu marah. Kelima jarinya membekukan cakarnya, menggerakkan tubuhnya, dan mencakar dengan keras ke arah pihak lain. Cakar itu kuat dan berat, dan suara udara yang terkoyak dapat terdengar jelas dari kejauhan. Jika tertangkap, bahkan sebuah batu pun harus dihancurkan. Ledakan, pria berwajah kuda itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berjalan menuju cakar baja masing-masing dengan telapak tangannya yang berotot. Dengan suara tumpul, keluarga Xiao segera terpental keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk besar darah merah keluar dari mulutnya. Begitu kepalanya dimiringkan, dia kehilangan napas. Keheningan yang mematikan, seluruh aula begitu sunyi sehingga jarumnya bisa terdengar. Hanya sebuah gerakan, aku bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menembak. Pria berwajah kuda itu masih mengangkat bahu dan menarik kelopak matanya. Dia tersenyum dan bermain dengan suara serak khasnya. Jangan bilang itu kamu. Bahkan jika Chen Feiying datang, akhirnya akan sama saja. Kali ini, tidak ada yang meragukan kekuatan pria berwajah kuda itu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa takut yang lebih dalam terhadap keluarga Huangfu. Tampaknya mereka masih meremehkan kekuatan keluarga Huangfu. Tanpa diduga, ahli seperti itu masih tersembunyi di keluarga mereka. Siapa berikutnya? Jangan buang waktumu. Ayo pergi bersama. Huangfu Duan berkata dengan nada menghina. Keluarga Xiao tidak berbicara, dan tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Kekuatan pria berwajah kuda itu tidak terduga, dan tangannya akan membunuhnya. Kalau begitu, jangan bertele-tele. Teruslah bertarung atau berlutut dan bersujud. Huangfu berkata dengan dingin. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada Xiao Zi, berlutut dan bersujud dulu, atau aku akan membuat keluarga Xiao-mu terlihat baik hari ini. Mata Xiao Zi penuh dengan keputusasaan. Deng Nin dengan marah berkata, wanita jalan kecil, jangan berlutut dulu. Apakah kamu ingin membunuh keluarga Xiao kami? Berlututlah dengan cepat. Xiao Yuanshan tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu siksaan mental seperti apa yang dideritanya saat ini. Setidaknya keluarga Xiao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di selatan Sungai Yangtze. Itu telah berlangsung selama ratusan tahun. Mengapa mereka dipermalukan seperti ini? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sekarang di mata keluarga Huangfu, mereka hanyalah sekelompok semut yang malang dan hanya bisa dibantai. Xiao Zi menarik napas ketika melihat ayahnya seperti ini, dan sedikit kesuraman melintas di sudut mulutnya. Aku berlutut. Dia dengan lembut melontarkan 2 kata yang tidak dapat dipahami siapapun. Dia menderita dan putus asa ketika mengucapkan 2 kata ini. Nona kedua dari keluarga Xiao dulunya sangat sombong, tetapi sekarang dia harus menyerah. Tunggu, Deng Nin tiba-tiba berteriak, mengambil durian dari area buah, meletakkannya di depan Xiao Zi,
dan menyanjung Huang Fu. Duan Yang, gadis ini tidak masuk akal. Dia harus memberinya pelajaran. Dia bisa patuh setelah melewati pintu. Huang Fu Duan tertawa. Itu ide yang bagus. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan. Lihat, semuanya, putri kedua Nona Xiao sedang berlutut durian, haha. Semua orang mencemooh. Sebenarnya, meskipun Xiao Ziyi sedikit kesepian dan sombong, dia tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan tidak akan dengan mudah menyinggung orang lain. Dia tidak punya keluhan dengan orang-orang di tempat kejadian, tetapi orang-orang ini ingin menunjukkan kebaikan mereka kepada Huang Fu Duan. Para tamu wanita di tempat kejadian adalah yang paling berisik. Mereka selalu cemburu pada Xiao Ziyi sebelumnya. Sekarang ketika mereka melihat satu sama lain dalam masalah, mereka memiliki kesenangan yang tak terlukiskan di hati mereka. Apa yang kamu lakukan? Berlututlah. Huang Fu Duan melihat bahwa pihak lain tidak bergerak, dan mengulurkan tangannya untuk menekan bahu pihak lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat liontin gigi ungu di pergelangan tangan Xiao Ziyi. Lepaskan ini, Huang Fu Duan dengan marah memarahi. Sebelum itu, Xiao Ziyi menamparnya karena liontin gigi ungu. Xiao Ziyi secara naluriah mengecilkan tangannya kembali. Sial, manusia liar mana yang memberikannya padamu? Cepat ambilkan untukku, kata Huang Fu Duan dan bersiap untuk merampok. Biar aku saja yang melakukannya, tapi bolehkah aku tidak mengambil liontinku? Pinta Xiao Ziyi. Tidak seorang pun akan tahu bahwa kesedihannya hari ini bukan hanya karena menikahi pria yang sama sekali tidak dicintainya. Bukan hanya karena rasa malu yang amat besar saat ini. Namun, bayangan seseorang selalu ada di benaknya. Jangan mengambilnya, oke, baiklah, singkirkan Xiao Yuanshan. Tegur Huang Fu Duan dengan marah. Pria berwajah kuda itu menyapu tubuhnya, meraih Xiao Yuanshan, dan berlutut di tanah. Aku hitung sampai 3. Jika kau tidak melepaskannya lagi, aku akan menyuruh seseorang meremukkan leher ayahmu. Kata Huang Fu Duan dengan galak, lalu mengangkat 3 jarinya, 1, 2. Aku akan mengambilnya. Air mata Xiao Ziyi mengalir deras seperti bank yang pecah. Ketika dia melepaskan liontin gigi ungu itu, hatinya seakan mati. Kau tidak cukup menarik. Ini hadiah dariku. Bagaimana bisa kau melepaskannya? Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Xiao Ziyi tertegun dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang pemuda biasa berjalan perlahan ke arah sini. Yang Xuan, Xiao Ziyi hanya merasakan jantungnya bergetar tiba-tiba. Dia berharap bisa segera bergegas dan berpelukan erat. Namun, akal sehatnya segera mengalahkan emosinya. Keluar dari sini, teriaknya. Meskipun dia tahu keterampilan Yang Xuan luar biasa, ada orang-orang dari keluarga Huang Fu di mana-mana, dan tinjunya tidak bisa mengalahkan keempat tangannya. Namun, Yang Xuan sepertinya tidak mendengarnya. Dia berjalan ke arah Xiao Ziyi, dengan lembut mengusap pipi merah dan bengkak masing-masing, dan berkata dengan lembut, jika ada acara besar seperti itu, aku tidak tahu harus memberitahuku. Kemudian dia mengikatkan kembali liontin gigi ungu ke pergelangan tangan Xiao Ziyi dan melakukan judo ringan. Kamu harus mengenakan gigi ungu ini. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melepaskannya lagi di masa mendatang. Persetan dengan ibumu, siapa kamu? Huang Fu Duan bereaksi dan langsung marah. Melihat keintiman mereka bahkan lebih marah. Xiao Ziyi, ternyata kau benar-benar memiliki seorang pria liar di luar sana. Tidak heran kau menganggap sampah ini sebagai harta karun. Itu dikirim oleh pria liar ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan saksama hari ini. Bagaimana aku menyiksamu, seorang pria liar? Ayo, saat Huang Fu berteriak keras, para anggota pengawal keluarga Huang Fu segera berkumpul di sekitarnya. Kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Xiao Ziyi terbakar oleh kecemasan. Dia tahu karakter Huang Fu Duan dengan sangat baik. Dalam tulangnya, dia adalah binatang buas dan kejam. Jika Yang Xuan tidak pergi lagi, Huang Fu Duan tidak tahu apa artinya dia akan menyiksanya. Pengawal keluarga Huang Fu baru saja hendak memulai, ketika Huang Fu tiba-tiba mengangkat tangannya. Wah, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, tetapi aku berubah pikiran hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang berlututlah dan jilat sepatu semua orang di sini. Tuan Muda Ben dapat mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Tuan Duan, ini. Deng Min maju dan berkata, dia adalah pria liar yang dicuri oleh jalang kecil itu di luar.
Bagaimana kau bisa membiarkannya pergi begitu saja? Kenapa kau tidak? Apa yang kau lakukan? Apakah aku butuh saranmu tentang apa yang harus kulakukan? Huang Fuduan mencela dengan marah. Sebenarnya, dia telah memutuskan bahwa akan mudah untuk membunuh pria liar itu. Tetapi dia menikmati kesenangan mempermalukan pria liar itu di depan Xiao Zi. Yang Xuan dengan lembut membelai rambut Xiao Zi dengan tangannya. Melihat penampilan masing-masing yang berlinang air mata dan pipi yang merah dan bengkak, dia merasa bahwa dia merasakan sakit seperti jarum di hatinya. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di matanya. Kau, Yang Xuan tiba-tiba berbalik dan menunjuk Huang Fuduan, sekarang berlututlah segera dan minta maaf kepada Xiao Zi. Aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Apa? Semua orang tercengang. Ketika mereka bereaksi, mereka tertawa. Anak laki-laki itu masih terbelakang mental. Huang Fuduan bahkan tertawa, meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan penuh kemenangan, aku takut setengah mati ketika kamu berbicara seperti ini. Tampaknya kamu sangat mencintai jalan kecil ini. Dengan cara ini, aku akan membuatmu mencintainya lagi. Saat dia berbicara, dia dengan marah memarahi Xiao Zi, jalan kecil, berlututlah untukku dan layani aku sekarang. Semua orang tertawa dan menunggu permainan yang bagus. Xiao Zi selalu menjadi peri di dunia di mata semua orang. Jadi mereka sangat menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka juga ingin melihat dengan baik seperti apa peri ini berlutut di tanah dan melayani pria di depan begitu banyak orang. Patahkan kaki orang liar itu dulu dan biarkan dia menonton dramanya dengan baik. Huang Fuduan tertawa. Beberapa anggota pengawal istana segera mendekati sisi ini dengan cara yang ganas. Bang-bang. Pada saat berikutnya, hanya beberapa suara teredam yang terdengar, dan semua orang tiba-tiba menutup mulut mereka secara bersamaan. Para anggota pengawal Huang Fu itu tiba-tiba terpental keluar, jatuh dengan keras ke tanah dan kehilangan napas. Tidak seorang pun melihat bagaimana orang itu menembak di depannya. Aku masih seorang master. Huang Fuduan juga terkejut, tetapi dia masih tidak takut. Dia berkata dengan dingin, wajah kuda, apa yang kamu lakukan? Pria berwajah kuda itu menyapu tubuhnya dan bergegas ke Yang Xuan dalam sekejap mata. Dia menatap Yang Xuan dari atas ke bawah dan berkata dengan suara serak, ya, ada dua kuas, yang jauh lebih baik daripada para pecundang dari keluarga Xiao. Jika kamu bisa bertahan dalam 20 gerakan, aku akan kalah. Keluar, Yang Xuan tidak banyak bicara, hanya melontarkan sepatah kata. Haha, orang-orang di bawah tertawa terbahak-bahak. Pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya itu memang memiliki sedikit ilmu silat, tetapi saya khawatir dia tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Yang Xuangen mengabaikan kerumunan itu, bahkan si pria berwajah kuda itu. Masih menunjuk ke arah Huang Fuduan, sepertinya kamu ingin menikmatinya sebelum dan sesudah kamu mati. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menikmatinya terlebih dahulu. Si pria berwajah kuda tadi diabaikan dan menjadi marah. Dia tiba-tiba memotong bahu pihak lain dengan pisau telapak tangan yang ganas. Klik, detik berikutnya, terdengar suara tulang patah. Ah! Diiringi dengan teriakan, pisau telapak tangan pria mamian, yang cukup untuk memecahkan emas dan batu, dengan mudah ditahan oleh Yang Xuan. Dia hanya mencubitnya dengan lembut dan menghancurkan pergelangan tangannya. Semua orang tercengang, si pria berwajah kuda itu kuat. Mereka semua baru saja melihatnya. Tetapi sekarang, hanya dengan satu gerakan, dia dengan mudah dikalahkan. Yang lebih menakutkan adalah Yang Xuan bahkan tidak saling memandang ketika dia mencubit telapak tangan si pria berwajah kuda. Dari awal hingga akhir, matanya hanya menatap Huang Fuduan. Pria berwajah kuda itu mengingat pisau telapak tangan semudah mengusir nyamuk. Ledakan, Yang Xuan mengangkat kakinya dan mengayuh tulang rusuk pria berwajah kuda itu. Dengarkan saja suara klik dan patah tulang. Kali ini, pria berwajah kuda itu bahkan tidak berteriak. Satu sisi tulang rusuknya langsung tenggelam, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam genangan lumpur, dan tidak ada napas dalam sekejap. Jangan ke sini, Huang Fuduan berteriak dan mundur lagi dan lagi, ayo, ayo. Puluhan pengawal Huang Fu segera menyerbu. Tinju dan berbagai senjata pembunuh menyambut Yang Xuan seperti hujan. Namun, Yang Xuan bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya, dan matanya tetap tertuju pada Huang Fuduan. Tanpa henti, dia mendekati Huang Fuduan perlahan selangkah demi selangkah. Para penjaga Huang Fu yang bergegas itu bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain menembak. Tepat saat mereka mendekat, mereka terkena.
Kekuatan yang kuat dan terpental keluar. Pemandangan saat ini hanya dapat digambarkan sebagai ngengat yang terbakar. Hanya dalam beberapa detik, ada ladang yang tergeletak di sekitarnya. Jangan datang ke sini. Jika kamu berani menyentuhku, Raja Naga tidak akan mengampuni kamu. Huang Fu Duan mundur ketakutan. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan stiker ucapan selamat datang Raja Naga dengan pola naga emas dari tangannya. Yang Xuan, jangan impulsif. Xiao Zi juga bereaksi saat ini dan buru-buru maju untuk memegang Yang Xuan. Dia bukan wanita yang menakutkan, tetapi pos ucapan selamat datang Raja Naga ini bukan masalah kecil. Baru saja keluarga Huang Fu begitu sombong sehingga keluarga Xiao harus menelan amarah mereka. Selain karena kekuatannya yang lebih rendah dari yang lain, sebagian besar alasannya adalah karena ucapan selamat dari Raja Naga tadi. Keluarga Xiao jelas tidak memiliki hubungan apapun dengan Raja Naga. Raja Naga tiba-tiba mengirimkan ucapan selamat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pergi ke rumah Huang Fu. Dengan dukungan para dewa surgawi seperti Raja Naga, keluarga Huang Fu secara alami dapat mendominasi. Jadi Xiao Zi tentu saja tidak akan membiarkan Yang Xuan menjadi besar. Tidak peduli seberapa hebat Yang Xuan, jika Raja Naga maju, Yang Xuan hanya akan menjadi capung yang mengguncang tiang. Melihat Yang Xuan berhenti, Huang Fu Duan buru-buru berlari dan berteriak, "Tunggu aku, ini belum berakhir. Kalian keluarga Xiao telah membuat masalah besar." Para tamu lainnya juga meninggalkan meja satu demi satu karena takut berlari melewati air berlumpur. Keluarga Huang Fu sendiri sangat kuat. Sekarang ada orang penting di belakang panggung seperti Raja Naga. Siapa yang berani berhubungan dengan keluarga Xiao saat ini? Dalam sekejap, hanya keluarga Xiao yang tersisa di seluruh aula. Yang Xuan, mata Xiao Zi berkaca-kaca. Jangan bicara lagi. Yang Xuan menyeka air mata di wajah Xiao Zi dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Selama aku di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindasmu. Kau pikir kau hebat?" "Ya." Deng Min berkata dengan marah dengan suara tajam, "Jangan pikir kau hebat memiliki beberapa kungfu. Ada ratusan penjaga di keluarga Huang Fu. Puluhan orang yang datang hari ini hanyalah pemain sampingan. Elit sejati masih berada di tempat pelatihan. Mereka semua adalah pakar papan atas. Mereka akan bersatu dan menginjak-injakmu hingga menjadi saus daging. Juga, di belakang panggung rumah mereka ada Raja Naga. Jika Raja Naga muncul saat itu, apakah kamu sanggup menanggungnya? Jangan bicara lagi dan pulanglah dulu," kata Xiao Yuanshan dengan suara berat. Villa keluarga Xiao berantakan. Kali ini, keluarga Xiao telah menyebabkan bencana besar. Huang Fu Duan sangat terhina hari ini sehingga dia tidak dapat memutuskan cara apa yang akan dia gunakan untuk membalas dendam terhadap keluarga Xiao. "Tuan, ini tidak baik." Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dan berkata dengan panik, "Baru saja mendapat berita, para pengawal keluarga Huang Fu sedang berkumpul, dan Huang Fu Duan juga mengirimkan pesan untuk membunuh semua keluarga Xiao kita, tua dan muda." Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Xiao, yang sudah cukup kacau, segera meledak menjadi pot. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan?" Keluarga Xiao tampak pucat. Mereka semua tahu bahwa keluarga Huang Fu pasti memiliki keberanian dan kekuatan. "Apalagi yang bisa saya lakukan? Serahkan jalan kecil dan pria liar itu." Deng Min berteriak marah pada Xiao Zi, "Wanita jalan kecil, ini semua salahmu. Sekarang kamu segera mengambil pria liar ini dan berinisiatif untuk berlutut di depan pintu rumah Huang Fu. Jadilah anjing atau sapi atau kuda bagi mereka, tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus memenangkan pengampunan dari keluarga Huang Fu." "Tidak, tidak, aku tidak bisa meminta maaf atas bencana sebesar ini kali ini. Ayo, lepaskan pakaian wanita jalan kecil itu, kenakan kerah, dan bawa dia ke gerbang rumah Huang Fu seperti anjing untuk melihat apakah ini bisa menenangkan keluarga Huang Fu." "Siapa yang berani?" Xiao Yuanshan berkata dengan marah, "Apakah aku pemiliknya atau kamu pemiliknya? Xiao Zi adalah putriku. Meskipun dia bukan anakmu sendiri, kamu juga ibu tirinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu?" "Xiao Yuanshan, jangan membentakku." Deng Min berkata dengan marah, "Apakah kamu ingin melihat keluarga Xiao kita mati? Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang wanita jalan kecil ini. Sampai sekarang, kamu masih menyukainya. Dengarkan keluarga Xiao. Jika kau ingin hidup, segera lakukan apa yang kukatakan. Sekarang,
lepaskan pakaian jalan kecil itu, ikat, pasangkan kalung, dan kirim ke rumah Huang Fu. Kemudian dia menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan marah, dan pria liar ini, patahkan dulu anggota tubuhnya, lepaskan pakaiannya, dan kirim semuanya. Keluarga Xiao langsung ragu-ragu. Meskipun Xiao Yuanshan adalah pemilik keluarga, Deng Min selalu sangat berkuasa di keluarga Xiao, dan apa yang baru saja dia katakan sangat masuk akal. Maaf, Tuan, kita harus melakukan ini untuk seluruh keluarga Xiao. Setelah beberapa pertimbangan, keluarga Xiao akhirnya membuat keputusan, apakah kalian ingin memberontak? Teriak Xiao Yuanshan dengan marah. Salah satu anak dari keluarga Xiao menggertakkan giginya. Maafkan saya, Tuan, hari ini, demi kehidupan ratusan orang di keluarga Xiao, kami hanya bisa tidak mematuhi Anda satu kali. Ketika krisis ini berakhir, kami akan membunuh atau memotong sesuka hati kami. Kemudian dia melambaikan tangannya yang besar, ayo, kalahkan nona kedua. Siapa di antara kalian yang berani melangkah maju dan mencoba? Yang Xuan dengan lembut memegang bahu Xiao Zi dan menyipitkan matanya ke arah kerumunan. Sekelompok orang segera berhenti. Mereka telah melihat keterampilan Yang Xuan di pesta pernikahan tadi. Diam, Deng Min berkata dengan suara melengking, kali ini kamu, seekor anjing. Apakah menurutmu hebat memiliki sedikit kungfu? Aku katakan padamu, ini adalah wilayah keluarga Xiao. Ada lebih dari 200 penjaga keluarga Xiao di luar. Bisakah kamu memenangkan begitu banyak orang lagi? Yang Xuan tersenyum, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Zi berasal dari keluarga Xiao Mu. Tidak ada yang mengerti kalimat ini. Namun, Yang Xuan tahu betul bahwa kali ini dia siap membunuh keluarga demi Huo Lingxi. Karena akhirnya dia tahu bahwa Xiao Zi berasal dari keluarga ini, dia pun mengurungkan niatnya. Kalau tidak, lebih dari 200 gerombolan di pintu akan berkata kepada Yang Xuan, yaitu, kungfu mereka. Jangan khawatir, aku baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitimu bersamaku. Yang Xuan menoleh dan tersenyum tipis pada Xiao Zi. Mata Xiao Zi memerah, tetapi dia masih khawatir. Ada ratusan pengawal keluarga Huang Fu, semuanya elit, dan kemampuan tempur mereka tidak kalah dari prajurit khusus biasa. Bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, dia tidak bisa. Yang Xuan menyela dengan tatapan tegas. Tidakkah kamu tersipu ketika mengucapkan kata-kata ini? Deng Min berkata dengan suara melengking, kamu baru saja menggunakan kata-kata manis ini untuk berhubungan dengan Xiao Zi. Kamu pikir kamu siapa? Ketika pengawal keluarga Huang Fu datang, jangan berlutut dan memohon belas kasihan. Yang Xuan mengabaikan kata-kata ini, hanya mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan. Pada saat yang sama, di arena seni bela diri keluarga Huang Fu, ratusan pria kuat berseragam. Tampak bermartabat, memiliki mata yang tajam dan pembunuh. Dari kejauhan, Anda dapat merasakan tekanan. Di dada seragam mereka, Huang Fu disulam dengan benang emas. Ini adalah penjaga keluarga yang dilatih dengan hati-hati oleh keluarga Huang Fu. Seluruh Jiangnan tahu bahwa penjaga keluarga Huang Fu memiliki efektivitas tempur yang kuat. Tetapi sekarang tampaknya mereka masih belum mengungkapkan semua kartu mereka sebelumnya. Tuan-tuan, semua penjaga telah berkumpul. Berikan perintah. Seorang pria asing berambut pirang, bermata biru, dan kuat, mengenakan setelan kamuflase kuno, matanya sehat dan bersemangat, wajahnya terukir seperti marmer, dan tubuhnya memancarkan napas yang sangat kuat. Sulit bagimu, instruktur Carry. Huang Fu Duan tertawa. Aku khawatir semua orang tidak akan berpikir bahwa kekuatan pengawal keluarga Huang Fu kita kurang dari setengahnya. Hari ini, aku hanya mengambil kesempatan untuk membasmi keluarga Xiao dengan darah untuk menakut-nakuti dua keluarga lainnya dan mereka yang memiliki sedikit pemikiran di Jiangnan. Beritahu mereka bahwa hanya akan ada satu raja di Jiangnan di masa depan, yaitu keluarga Huang Fuku. Duan Yongde, apakah kamu yakin informasi sebelumnya akurat? Apakah keluarga Xiao juga akan memiliki kartu mereka sendiri? Instruktur kekar Carry tiba-tiba memancarkan pandangan aneh di matanya. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu seperti apa keluarga Xiao lebih baik daripada aku. Apalagi sekarang, bahkan di puncak masa lalu, itu sama sekali bukan lawan dari pengawal kita saat ini. Huang Fu tersenyum percaya diri. Carry masih sedikit khawatir, tetapi hatiku selalu merasa sedikit tidak tenang. Carry, kapan kamu menjadi begitu tidak aman? Bukankah kamu biasanya cukup gila?
Huang Fu bertanya dengan curiga. Carrie pernah menjadi instruktur resimen tentara bayaran kelas 1 di luar negeri. Bahkan sekarang, namanya juga terkenal di industri tentara bayaran. Terlebih lagi, orang ini selalu sombong dan tidak pernah berhati-hati seperti hari ini. Carrie sedikit mengernyit dan tidak banyak menjelaskan. Penampilannya yang tiba-tiba hari ini bukanlah tanpa tujuan. Itu adalah naluri rasa bahaya yang tajam yang telah dilatih melalui terlalu banyak hidup dan mati di medan perang. Setiap kali bahaya mengancam, burung-burung medan perang tua ini selalu memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Sejak pensiun, dia datang ke rumah Huang Fu sebagai instruktur penjaga, dan menjalani kehidupan yang nyaman. Dia populer setiap hari, minum makanan pedas, menghasilkan banyak uang, dan mabuk dengan uang. Terlebih lagi, di tempat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kepalanya sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir ketika saya datang ke rumah Huang Fu, saya memimpin penjaga untuk melaksanakan tugas beberapa kali, tetapi setiap kali saya sangat santai. Bahkan dia takut keluarga Huang Fu tidak memperhatikannya, dan setiap kali dia sengaja membuat tugas itu terlihat sulit untuk dilakukan. Faktanya, dibandingkan dengan lawan yang dia temui di medan perang, lawan yang dia temui dalam beberapa tahun terakhir seperti jurang antara orang dewasa dan anak-anak taman kanak-kanak. Namun kali ini, dia sekali lagi mencium bau krisis yang berbahaya di medan perang. Tepat saat itu, seorang pria tiba-tiba berlari dengan panik. "Duan Yang, kami mendeteksi bahwa sekelompok orang tak dikenal sedang melaju ke arah sini, dan sasarannya adalah arena seni bela diri." "Siapa yang begitu berani?" Mata Huang Fu Duan memancarkan tatapan kejam. "Apakah keluarga Xiao melompat dari tembok?" "Hehe, itu benar. Itu menghemat banyak masalah. Carrie, jangan bertahan hidup nanti." Dalam pandangan Huang Fu Tuan, tim Xiao Jiawei hanyalah gerombolan. Duan Yang. Pada saat ini, orang lain bergegas datang dan berkata, "Biarkan aku mengirim pesan ke sana bahwa aku dapat menyelamatkan hidupmu dengan mengungsi sekarang." "Haha." Huang Fu Duan tersenyum dan berkata dengan nada menghina, "Aku tidak menganggap keluarga Xiao takut dan bodoh. Jika mereka mengatakan kata-kata gila seperti itu, pergilah dan katakan kepada mereka bahwa aku sangat tertarik dan ingin melihat bagaimana mereka menyelamatkan hidupku." "Duan Yang, mereka tidak mengatakan ini kepadamu, tetapi mari kita katakan kepada instruktur Carrie." "Itu manusiawi." "Apa? Demi Carrie?" Huang Fu menoleh dan tersenyum pada Carrie. "Carrie, seseorang mengancammu." Carrie juga menggertakkan giginya. Fang siap menyerang. Tiba-tiba, dia mendengar suara Wu. Anak panah bulu berwarna merah keunguan membubung ke langit tak jauh dari sana dan meledakkan kabut darah berwarna merah keunguan di udara. Kotoran. Hampir bersamaan, wajah Carrie membeku. Tiba-tiba, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah sambil mengepul. Seluruh tubuhnya gemetar dan bahkan selangkangannya basah. "Carrie, ada apa denganmu?" Huang Fu Duan bertanya-tanya. Kedua gigi Carrie gemetar. "Butuh waktu lama untuk pulih dan menelan ludah. Lihatlah bagian yang baik dariku dalam beberapa tahun terakhir, aku akan memberimu sedikit nasihat. Ketika orang-orang itu membunuhmu nanti, sebaiknya kamu tidak melawan, kalau tidak, kamu akan mati lebih buruk." "Apa yang kau bicarakan?" Huang Fu bingung. "Apa kau gila?" Carrie tidak berbicara. Dia buru-buru bangkit dari tanah, lalu berbalik dan lari. Seluruh orang itu tampak gila. Carrie, yang dulu terkenal di industri tentara bayaran, takut mengompol hari ini. Namun, dia tidak merasa malu. Karena nama pria itu sudah cukup untuk membasahi selangkangan mereka yang jauh lebih kuat darinya di dunia tentara bayaran. Tanda panah bulu ungu itu unik di dunia. Layang-layang ungu, pemimpin yang bertanggung jawab atas pembunuhan di bawah juara Hulk. Nama itu melambangkan kematian, darah, dan kekejaman. Hanya sedikit orang yang benar-benar pernah melihat layang-layang ungu di dunia ini. Karena mereka yang pernah melihatnya sudah mati. Sial, iblis asing tidak bisa diandalkan. Huang Fu mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Dengar, saudara-saudara. Tunggu sebentar, bajingan keluarga Xiao datang. Jangan simpan tanganmu dan berikan padaku." Dia baru saja mengucapkan setengah dari katanya ketika dia tiba-tiba merasakan aroma samar-samar di belakangnya. Kemudian sebilah parang ungu gelap yang dingin menyilang di lehernya. "Siapa kau?" Huang Fu Duan tercengang. "Ini adalah arena seni bela diri keluarga Xiao. Perimeter dijaga ketat, dan ada ratusan penjaga elit keluarga Huang Fu yang berdiri di depannya.
Namun, seseorang akan muncul di belakangnya tanpa suara dan meletakkan pisau di lehernya. Tidak peduli siapa kau, sebaiknya kau jujur. Di hadapanku, tetapi penjaga paling elit dari keluarga Huang Fu kita. Atas keterampilanmu yang baik, kau dapat membuat harga dan bekerja untuk keluarga Huang Fu kita di masa depan. Huang Fu Duan hanya panik sejenak dan segera pulih. Menurutnya, dia memiliki kekuatan yang kuat di depannya. Bahkan jika pihak lain memiliki kemampuan hebat, dia tidak akan pernah berani menggerakkannya. Oh, benarkah? Pria di belakangnya akhirnya berbicara dengan lemah. Suaranya sangat ringan dan lembut, penuh godaan. Huang Fu Duan menemukan bahwa wanita yang berdiri di belakangnya sebenarnya adalah seorang wanita. Tentu saja, tahukah kau siapa aku? Aku adalah putra tertua dari keluarga Huang Fu dan penerus keluarga Huang Fu yang ditunjuk berikutnya. Di hadapanku, aku adalah pengawal paling elit dari keluarga Huang Fu kita, 1 dari 10. Wow, sebelum suara Huang Fu jatuh, sekelompok orang berpakaian hitam berjubah segera menyerbu ke arena seni bela diri dari segala arah. Kemudian Huang Fu Duan melihat pemandangan yang lebih misterius daripada mimpi. Di hadapan orang-orang berpakaian hitam ini, pengawal keluarganya yang sombong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu seperti kubis demi kubis, berdiri di tempat dan dibantai. Kecepatan kelompok orang kulit hitam itu sangat cepat, bagaikan kilat. Kelompok yang disebut penjaga elit yang dilatihnya dengan banyak waktu dan uang ini bahkan tidak memiliki waktu reaksi, sehingga mereka langsung tewas. Sekelompok kecil orang bereaksi dan dengan enggan mengambil pisau untuk bertarung. Namun, nasib mereka jauh lebih buruk daripada mereka yang jatuh sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu tidak membunuh mereka secara langsung kali ini, tetapi memotong tangan mereka dengan pisau tajam, lalu kaki mereka, lalu telinga dan hidung mereka, dan terakhir memotong tenggorokan mereka dengan pisau. Jeritan dan suara percikan darah sebanding dengan api penyucian di bumi. Huang Fu Duan sudah gemetar, wajahnya seputih kertas, selangkangannya basah, dan kakinya gemetar seperti sekam. Baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan Kerry bukanlah kegilaan. Memang, dalam menghadapi kelompok roh jahat Sura yang memanjat keluar dari neraka ini, pilihan terbaik adalah menjulurkan kepala. Jika tidak, Anda akan menderita sekejam neraka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pengawal keluarga Huang Fu yang disebut elit, yang dilatih dengan hati-hati oleh ratusan keluarga Huang Fu ini menghabiskan banyak uang dan energi, dan menjadi mayat yang hangat. Tanah seluruh lapangan seni bela diri menjadi merah karena darah, dan bau darah menyengat di sekelilingnya. Ampuni aku akan memberimu semua uangnya. Ketika Huang Fu Tuan berbicara, giginya gemetar seperti kacang yang jatuh ke dalam tabung bambu. Bukankah kamu mengatakan hari ini bahwa jika seseorang ingin membunuhmu, kamu akan mengambil inisiatif untuk meregangkan lehermu? Suara wanita di belakangnya berkata dengan samar. Aku berbicara tentang Raja Naga. Jika Raja Naga ingin membunuhku, aku akan mengambil inisiatif untuk mencekik leherku. Huang Fu tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Apakah dia Raja Naga? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suara wanita di belakangnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memiliki identitas selain menjadi Raja Naga. Juara Hall. Kemudian, cahaya ungu melintas, dan trakea Huang Fu memotong. Villa keluarga Xiao. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi sangat padat. Apakah keluarga Huang Fu berubah pikiran? Wajar jika dikatakan bahwa penjaga itu seharusnya sudah datang sejak lama. Mengapa tidak ada gerakan apapun sekarang? Seorang pria tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yuanshan mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa. Pemilik rumah, acara bahagia yang luar biasa. Seorang pria tiba-tiba berlari masuk dari luar dengan wajah bahagia. Baru saja, keluarga Huang Fu dan penjaga mereka dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa hidup. Apa? Xiao Yuanshan berdiri sejenak. Keluarga Huang Fu telah hancur. Tidak ada yang tersisa hidup. Tidak mungkin. Tadi tidak apa-apa. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh semua keluarga Huang Fu dalam waktu sesingkat itu? Itu pasti berita palsu. Petik 2. Beritahu pemimpin keluarga bahwa berita itu benar adanya. Orang-orang kita telah pergi ke tempat kejadian. Ada mayat di mana-mana, tidak ada yang hidup. Kepala keluarga Huang Fu dan mayat Huang Fu Duan semuanya ada di sana. Berita itu langsung membuat keluarga Xiao, yang suasananya telah membeku hingga ekstrim, bersorak.
Kemudian seseorang mulai bertanya siapa yang melakukannya, dan semua orang kembali bermeditasi. Ada ratusan orang di keluarga Huang Fu, dan mereka juga memiliki penjaga keluarga yang sangat kuat. Siapa yang bisa membunuh mereka semua saat ini? Siapa yang melakukannya? Semua orang mulai menebak, tetapi mereka memeras otak dan tidak dapat menebak apa yang sedang terjadi. Hanya Xiao Ziyi yang diam-diam menatap Yang Xuan. Yang Xuan tenang dan santai. Dia duduk di sampingnya, menyilangkan kaki dan sedikit menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang memberi makan dirinya sendiri. Merasa Xiao Ziyi menatapnya, menoleh, menatap pihak lain dan tersenyum, keluarga Huang Fu telah menyinggung terlalu banyak orang. Mungkin telah memprovokasi beberapa orang besar. Xiao Ziyi masih saling menatap. Yang Xuan harus tersenyum canggung. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari wanita cerdas ini. Bisakah kamu berhenti bertanya? Yang Xuan tersenyum dengan tenang. Dengan pikiran Xiao Ziyi, aku khawatir dia sudah menduga bahwa dia melakukannya. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya kepada Xiao Ziyi untuk saat ini. Xiao Ziyi juga tersenyum, mengangkat pergelangan tangannya dan dengan lembut mengguncang gigi ungu itu. Tidak ada kata-kata, tetapi dia telah mengungkapkan sikapnya. Buruk, buruk. Pada saat ini, Deng Min tiba-tiba berseru.